Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya, biar pembelajaran berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diikuti. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Nimade Dwi Cahya Ningsih. Oke, ide bagus anyar. Dewa Putu Arjuna. Ikade Bagus Hari. Gita Nikomang Diah Sapitri. Gusti Agung Dayita. Ni Putu Dia. Gusti Ngurah Dharma. Dayu Gede Bunga, Gusti Agung Rania, Putu Cahya, Dwi Cahya, Ayu Nopita, Kesia, Dina, Zara, Wahyu, Loh Kade Dia, Nopi, Maharaja, dan Restu. Oke. Terima kasih, berarti hari ini semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, syukurlah. Selanjutnya, coba cek di sekitar kalian dulu, apakah ada sampah. Coba dilihat dulu, kalau ada sampah, Bapak minta tolong kepada kalian untuk mengambil dan membuangnya di luar ya, di tempat sampah yang sudah disediakan. Silakan dilihat-lihat dulu di sekitar kalian, apabila ada ada sampah, dan buang ya. Silakan. Keluar sebentar. Ya, silakan. Terima kasih ya sudah ikut menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi, kelanjutan materi sebelumnya, yaitu materi pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya dengan menyanyikan salah satu lagu 17 Agustus. Semuanya sudah bisa kan? Bisa. Ya. Bapak minta satu orang menjadi dirijennya untuk menyanyikan. Siapa yang mau? Ya, silakan ke depan. Dan yang lainnya Bapak harap untuk berdiri ya, biar semangat sebelum mulai pembelajaran. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Silakan ikuti instruksi dari temannya. Baik, izin untuk memulai dalam ice breaking ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama
Oke, kasih aplaus untuk diri kita sendiri. Selanjutnya silakan kalian duduk ya. Nah, Bapak lanjutkan materinya setelah kita nyanyi. Untuk gambaran pelajaran hari ini yaitu di awal Bapak akan ngasih pemapar materi tentang pengaruh masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia gitu. Selanjutnya ada sesi diskusi, nanti akan Bapak memberikan permasalahan kepada kalian. Diskusinya itu dalam bentuk kelompok. Karena sebelumnya kita sudah melakukan tes begitu ya. Presentasi nanti kalian lakukan secara berkelompok. Nanti setelah presentasi atau selama pengerjaan tugas, Bapak akan memberikan kalian atau melakukan penilaian. Penilaian itu meliputi penilaian sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu. Terus yang kedua ada penilaian presentasi. Bagaimana kalian menyampaikan materi, terus proses kalian selama diskusi, begitu ya. Jadi itu gambaran untuk hari ini. Nah, selanjutnya ada yang tahu gambar apa ini? Yang ini ya, yang ini silakan gambar ini ada. Mungkin familiar di rumah kalian. Apa namanya? Coba angkat tangan. Silakan. Minta tolong lebih keras. Ya, benar sekali. Ini adalah kemulan. Ada yang tahu apa fungsi dari kemulan? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsi dari kemulan? Dan kaitannya dengan materi saat ini. Jadi kemulan kaitannya dengan materi saat ini, kalian masih ingat nggak? Dulu Indonesia itu atau disebut sebagai Nusantara belum terkena pengaruh agama Hindu, kan begitu? Ketika agama Hindu itu masuk, terjadilah akulturasi atau percampuran budaya. Dulu kita memiliki kepercayaan yang sama sebagai masyarakat Indonesia, yaitu kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, wujud kemulan ini adalah wujud dari animisme. Animisme itu adalah, ya, sangat bagus sekali. Jadi animisme itu percaya terhadap pemujaan leluhur gitu ya. Nah, setelah masuk pengaruh Hindu Buddha diwujudkan dalam bentuk kemulan ini. Jadi dalam kemulan ini terdapat 3 pemujaan dewa utama dari Hindu, yaitu Dewa Brahma, Siwa, dan Wisnu, begitu. Jadi itu kaitan antara materi yang kita akan pelajari hari ini ya. Pak akan lanjutkan. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari kalian dan berikan contoh. Dapatkah kalian melihat pengaruh agama Hindu di sekitar kalian dan berikan contohnya? Ada yang bisa? Pengaruh agama Hindu yang ada di sekitar kalian dan berikan contohnya. Yuk, ada yang bisa? Coba saja dulu. Ada yang bisa? Silakan. Pengaruh agama Hindu Buddha dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seperti keturunan. Contohnya itu kayak kesetaraan itu ada Brahma. Oh ya, benar sekali. Jadi yang maksud dari apa yang disampaikan oleh temannya ini adalah sistem kasta atau status sosial yang ada di lingkungan kalian. Apakah kalian melihat ada temannya di sini, ada anak agung, gitu ada ya? Ada bagus, dan ada juga orang yang biasa seperti Bapak misalkan Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut, gitu ya. Jadi adanya pengaruh Hindu Buddha ini mengenalkan status sosial yang ada di masyarakat. Terutama di Bali itu disebut sebagai kasta. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra, begitu ya. Nah, pertanyaan kedua itu sudah juga terjawab, bagaimana masuknya agama Hindu Buddha mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia pada masa ini, begitu ya. Jadi dulunya masyarakat Indonesia itu tidak mengenal adanya kasta, yang ada masyarakat itu berbentuk kesukuan, begitu. Jadi hanya ada kepala suku dan masyarakat. Kepala suku itu pada masa itu disebut sebagai primus inter pares gitu. Tapi setelah masuknya pengaruh Hindu gitu, muncullah sistem kasta itu dengan ada upacara, namanya upacara pratyastoma gitu ya. Itulah memunculkan adanya kasta di Indonesia. Sampai segitu sudah paham? Oke. Pak lanjutkan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai gitu ya. Harapan Bapak nanti kalian dapat memahami bagaimana sih proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia. Hindu itu kan ada di India,
bagaimana sih Hindu itu bisa masuk sampai ke wilayah Indonesia. Jadi nanti Bapak akan menguraikan itu. Selanjutnya nanti menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam berbagai bidang. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan itu, bidang apa saja yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sampai segitu paham? Paham ya? Pak lanjutkan. Ada yang tahu gambar apa keduanya ini? Ya, silakan. Ya, yang mana Candi Prambanan? Yang ini? Oke, yang ini Candi Prambanan, yang ini Candi Borobudur. Ini merupakan pengaruh dari agama apa? Ya, agama Hindu dan agama Buddha. Ini agama Hindunya dan ini agama Buddhanya. Ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Begitu ya? Oke, kita akan membahas tentang bagaimana sih proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Di sini Bapak menampilkan ada beberapa poin. Poin yang pertama itu ada kapal layar bergantung pada angin, menetap sementara, adanya interaksi abad keempat Kerajaan Kutai. Ini poin-poin agar kalian lebih gampang mengingat begitu. Karena selalu Bapak dengar sejarah itu banyak hafalan begitu. Bukan demikian, tapi bagaimana kita menemukan poin-poin, dari poin-poin itu kita akan bisa merangkai sebuah deskripsi gitu. Ini poinnya dan ini gambarannya. Ada yang bisa mencoba dulu? Dari poin-poin itu, Bapak berikan kalian waktu untuk memikirkan. Sekali lagi, ada kapal layar, bergantung pada angin, menetap sementara, interaksi abad keempat, dan Kerajaan Kutai. Ada yang bisa? Dicoba saja dulu. Boleh, salah satunya. Ini sebenarnya berkaitan antara 1 sampai 6 ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan jadi izin menjawab atau menjelaskan sedikit mengenai proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu pada bagian kapal layar. Nah, jadi mungkin yang dimaksud di sini tuh kapal layarnya itu mungkin seperti adanya sistem perdagangan dari India yang ke Indonesia tuh yang menggunakan sistem kapal layar gitu, sehingga agama Hindu yang ada di India tuh dia pindah gitu ke Indonesia karena ada pengaruh perdagangan. Oke, sangat bagus sekali penyampaian oleh temannya. Kasih aplaus ya. Sekarang Bapak akan memberikan penjelasan tentang poin-poin ini. Jadi, proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, dulu sering terjadi hubungan dagang antara India dengan Cina. Bisa kalian lihat di sini ada jalurnya dari India ke Cina begitu. Jadi kapal-kapal dagang dari India itu adalah kapal-kapal layar. Tentunya kapal-kapal layar ini memanfaatkan angin untuk berlayar gitu hingga sampai ke wilayah Indonesia. Sampai di Indonesia mereka itu transit. Transit tujuannya apa? Ada banyak, berdagang, membeli air tawar untuk diminum, memenuhi kebutuhan, dan selanjutnya melihat cuaca karena masih bergantung sama angin begitu. Itulah dimaksud dalam menetap sementara. Setelah menetap sementara, muncullah adanya interaksi antara orang beragama Hindu dengan penduduk lokal yang sebelumnya belum beragama Hindu, masih memegang kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme itu gitu. Nah, ini dibuktikan pada abad keempat di Kalimantan Timur begitu. Di Kalimantan Timur itu ada sebuah kerajaan apa namanya? Bagus, Kerajaan Kutai Martadipura gitu. Jadi Kerajaan Kutai Martadipura ini dijelaskan dalam prasasti Yupa namanya. Nah, itu berangkat tahun abad keempat. Nah, itulah yang Bapak maksud. Ketika kalian ingin belajar sejarah, jangan fokus sama penghafalan, tapi kalian menemukan poin-poinnya itu. Dari poin-poinnya itu, kalian bisa merangkai sebuah kalimat atau deskripsi. Jadi paham sampai segitu? Paham. Gitu ke depannya caranya untuk belajar sejarah ya, agar belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, yang pertama, mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada beberapa teori. Nah, ada namanya teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik lagi satu. Sudra itu termasuk, tapi teori itu dikatakan belum kuat. Kenapa sih belum kuat? Kita akan uraikan satu-satu ya mengenai itu. Sebelumnya, untuk yang di belakang, apakah bisa dengan jelas melihat tulisan yang ada di PowerPoint? Bisa.
Bisa. Oke, yang pertama teori Brahmana. Semua pasti tahu Brahmana ya. Kalau di lingkungan kalian Brahmana itu apa? Iya, benar. Brahmana itu adalah pedanda gitu di lingkungan kalian. Orang yang menekuni hal-hal keagamaan gitu ya. Oke, yang pertama teori Brahmana. Teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Lier. Beliau mengemukakan bahwa para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan dari pemimpin suku untuk melegitimasi kekuasaan gitu. Nah, setiap teori ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari teori Brahmana ini yang pertama, menguasai Weda, huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kok bisa ini kelebihannya? Karena begini, karena peninggalan di Indonesia itu Yupa gitu, prasasti. Bahasanya kan bahasa Sanskerta, hurufnya Pallava gitu, yang hanya dipelajari oleh kaum Brahmana. Jadi itu menguatkan teori Brahmana. Namun ada kekurangan dari teori Brahmana ini. Bisa kalian baca di sini, kekurangannya adalah para Brahmana India tidak boleh menyeberangi lautan gitu atau meninggalkan wilayahnya. Apabila itu dilakukan, maka beliau akan kehilangan hak-hak beliau sebagai seorang Brahmana gitu. Sampai segitu paham? Ada yang kurang dimengerti mungkin boleh ditanya sampai segitu? Ada? Atau sudah jelas? Sudah. Oke. Kita lanjutkan. Teori kesatria. Jadi teori kesatria, tahu kesatria kan? Tahu. Ya, oke, teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Bok, berpendapat para kesatria yang kalah dalam perang yang di India melarikan diri dan membuat koloni-koloni di Indonesia. Nah, dari sanalah dia mendirikan kerajaan, begitu ya. Adapun kelebihan dari teori kesatria ini adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalah berperang di India, yang kalah itu melarikan diri ke Indonesia, mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia, begitu. Namun kekurangannya seperti ini. Sampai saat ini belum ditemukan prasasti yang menjelaskan bahwa pernah ada penaklukan ataupun invasi yang dilakukan oleh para kesatria India ke wilayah Indonesia, begitu. Pak lanjutkan. Teori Waisya. Nah, kita bahas sudah tadi di awal ya. Mengenai petanya itu, teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Krum, berpendapat bahwa para pedagang dari India membawa agama Hindu ke Indonesia dengan menikah dengan penduduk lokal, begitu. Kelebihannya karena Indonesia itu ada di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Banyak kapal-kapal India itu transit, menetap dan menikah dengan penduduk lokal. Tapi kekurangannya ini, Waisya itu adalah golongan yang tidak mempelajari atau tidak menguasai Weda, begitu ya. Itu kekurangan dari teori Waisya. Yang terakhir yaitu teori apa yang terakhir nak? Ya, teori arus balik. Jadi teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D. Kabus. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang terpelajarlah yang belajar agama Hindu ke India, begitu. Setelah belajar, mereka balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu itu ke Indonesia. Kelebihan dari teori ini, Indonesia berperan aktif dalam belajar agama ke India. Sedangkan kekurangannya, ada pandangan bahwa orang Indonesia pada masa itu masih pasif. Orang pasif itu seperti ini. Budaya apapun masuk ke Indonesia diterima saja gitu. Belum ada keinginan untuk belajar lebih lanjut, begitu ya. Terbuka dengan budaya apapun masuk, gitu ya. Sampai segitu paham? Oke, Pak lanjutkan. Nah, sebentar, Bapak mau menampilkan sebuah video dulu. Oke. Video yang Bapak tampilkan ini adalah menggambarkan kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, terutama kerajaan Hindu dan Buddha. Nanti ditampilkan nama kerajaannya dan peninggalan-peninggalannya. Silakan dicermati. Nanti setelah kalian mencermati video ini, nanti akan ada pertanyaan, gitu ya.
Baiklah, kerajaan apa saja tadi yang ditampilkan? Oke, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kalingga, Kertarumanagara, Kutai, Pajajaran, Singasari, Kediri, Mataram kuno. Ya, Majapahit. Ya, kerajaan Bali. Yang paling dekat ternyata paling belakang, kerajaan Bali. Ya. Nah, tadi di sana sudah ada banyak sekali tentang kerajaan dan beserta peninggalannya. Sekarang, nah, ada pertanyaan di sini. Apa yang menyebabkan pengaruh kerajaan di Indonesia berbeda-beda di setiap daerahnya dan mengapa pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bidang budaya dan sosial? Kira-kira kenapa di setiap daerah itu kok bisa beda-beda sih? Di Kalimantan kan ada Kutai, ya. Di sana beda perkembangannya budaya sosialnya. Di Jawa beda, Sumatera beda. Di Bali juga sedikit ada perbedaan. Kira-kira kenapa? Karena perbedaan adat istiadat. Boleh, yang pertama. Silakan. Karena adanya perbedaan waktu antara orang dari India yang datang ke Indonesia. Ya, benar sekali. Karena ada perbedaan waktu. Jadi masuknya agama Hindu ke Indonesia itu berbeda-beda. Ingat, yang pertama itu abad keempat di Kutai atau di Kalimantan Timur. Selanjutnya berkembang ke Jawa, begitu ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ke Sumatera, begitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi perbedaannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bidang budaya dan sosial? Ada yang tahu? Ini kembali ke karakter dari masyarakat Indonesia sendiri yang orangnya terbuka terhadap budaya luar. Jadi masyarakat Indonesia mau menerima budaya apapun yang masuk dan mengambil hal-hal baik dari budaya tersebut, sehingga terjadilah akulturasi atau percampuran budaya. Contoh nyata yang seperti kita lihat saat ini adanya status sosial, penggunaan nama dari bahasa Sanskerta begitu. Mungkin kalian pernah punya teman yang namanya menggunakan nama-nama Sanskerta? Ya. Bapak cek dulu di sini ya. Misalkan Imade Wahyu Pradnya Putra. Tuh. Ini sebenarnya namanya, salah satu namanya berasal dari Sanskerta, yaitu Pradnya. Pradnya itu berarti kecerdasan gitu, orangnya pinter artinya gitu ya. Sebenarnya kita banyak menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta dalam keseharian itu, entah di nama atau apapun itu. Begitu ya. Itu salah satu bentuk pengaruh dari agama Hindu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bapak akan ngasih kalian kuis. Silakan keluarkan HP kalian, nak. Silakan ikuti instruksi di sini ya. Kalau kalian mau scan, nih Bapak tampilkan barcode-nya. Kalau rasanya jauh, boleh kalian ke depan biar gampang scan-nya, atau bisa saja kalau udah ada yang masuk ke quizzes, kalian bisa share di grup kelas biar bisa diikuti oleh temannya, atau bisa ke depan. Baiknya kalian saja bagaimana gitu ya. Bagaimana? Sudah semuanya bisa join? Ya, kita tunggu dulu. Bisa kalian menggunakan WiFi yang sudah disediakan oleh sekolah ataupun menggunakan paket kalian, begitu ya. Nah, sementara sudah ada notifikasi 3 orang yang sudah join, yaitu dia, Dharma Putra, Ayu Trisna, Agung Daita. Kalau ada mengalami kendala boleh disampaikan kepada Bapak ya. Baru 7 orang, 8 orang sekarang yang join. Nah, kuis yang Bapak berikan ini masih berkaitan untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi ini gitu. Seberapa jauh kalian mengetahui materi tentang pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia? Tentunya Bapak yakin pasti kalian mengetahui karena di lingkungan kalian banyak sekali kalian temukan begitu pengaruhnya. Sambil nunggu teman-temannya join, baru 16 bisa mendengarkan juga apa penyampaian Bapak. Misalkan pengaruh agama Hindu yang ada di lingkungan kita itu, Bapak pakai contoh pura.
Ada namanya Pura Muncak Sari. Itu sangat kelihatan sekali pengaruh Hindu-Budanya. Kenapa Bapak bilang pura ini sangat kelihatan sekali? Pura ini terletak di dekat Jatiluwih. Mungkin kalian pernah ke Jatiluwih. Nah, sebelum ke Jatiluwih itu ada namanya Pura Muncak Sari. Di Pura Muncak Sari ini ada namanya Punden Berundak. Punden Berundak itu adalah tempat pemujaan masyarakat sebelum terkena pengaruh Hindu. Tapi sekarang tempat itu sudah menjadi pura. Tapi bangunan dari Punden Berundak itu masih ada. Itu kalau kalian mungkin pengen ke sana melihat bentuk pemujaan, silakan ke sana ya. Atau yang lainnya kalian ingin melihat selain Punden Berundak, Menhir gitu. Menhir juga ada di lingkungan dekat sini. Di daerah Marga, Tabanan gitu. Nama tempatnya itu adalah Pura Natar Jemeng. Kalau lebih gampangnya mencari tempat-tempat atau pura yang ada peninggalan bersejarahnya, tinggal kalian lihat pura atau tempat yang berisi tulisan cagar budaya gitu. Kalau sudah berisi tulisan cagar budaya, biasanya akan ada peninggalan bersejarahnya. Begitu ya? Lagi satu orang? Siapa yang belum? Lagi satu orang? Oh, dua-dua. Bapak mulai ya? Bagaimana, sudah ada yang selesai? Oke, yang pertama yang selesai itu dia ya, Diah Prasanti, Zahra, Dharma Putra selesai. Baru tiga orang yang selesai. Oh, cukup banyak, sudah sampai 8 orang yang selesai mengerjakan kuis yang Bapak berikan. Bagaimana soalnya? Gampang? Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang susah? Hah? Oh, sedikit terkecoh gitu ya. Oke, ragu berarti waktu menjawab. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian agar mendapatkan hasil yang maksimal, nanti kita akan lebih mendalami lagi materi ini ya, pada sesi diskusi nanti. Hasilnya ya sangat bagus ya untuk tes awal seperti ini tentang materi pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lagi 1, 2, 3, 4. Lagi 4, 5. Gung Rania, Wahyu Pradnya,
Ayu Novita, Dwi, dan Kesia. Tinggal lagi 2 orang, Ayu Novita sama Dwi Cahya. Ayu Novita sama Dwi Cahya. Bagaimana nak tadi? Salah berapa tadi? Salah 3. Terkecohnya di mana? Masih ingat? Oh, si animisme, dinamisme tuh. Oke. Yang kamu pilih jawab tadi apa? Animisme. Kenapa? Kejawen. Sudah semuanya? Oke, sudah. Terima kasih ya sudah mengikuti tes atau kuis. Jadi bisa kalian lihat 79% hasilnya bagus nih ya, hasil tesnya. Kita perlu tingkatkan lagi agar maksimal begitu. Nah, ini hasilnya. Diah Prasanti, Dewa Juna, dan Diah S. Oke, kasih aplaus ya kepada yang orang ini. Nah, sekarang baru ke tahap sesi diskusi. Sekarang, sebelumnya kan kita sudah melakukan asesmen diagnostik itu untuk mengetahui gaya belajar kalian dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak harapkan kalian membentuk kelompok berdasarkan tes diagnostik tersebut. Jadi kalian membentuk 4 kelompok ya. Ada kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Nanti Bapak akan kasih kalian materi untuk kalian diskusikan bersama dan kalian presentasikan ke depan. Silakan bawa buku kalian, pulpen ataupun alat penunjang pembelajaran kalian. Duduk bersama kelompok. Kelompok 1 di sebelah utara. 2 di sini, 3 dan 4. Ya. Bagaimana? Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oh, ini tunggu dulu temannya, masih ada yang ya. Ya, bagus. Sudah duduk. Jadi gini, tujuan Bapak membagi kelompok kalian akan mendiskusikan. Kan tadi Bapak menjelaskan pengaruh agama Hindu ke Indonesia, begitu ya? Bagaimana prosesnya, ada teori-teorinya. Sekarang kan pengaruhnya itu dapat dikelompokkan berdasarkan bidang-bidangnya. Ada bidang agama, yang bidang seni, sastra, pemerintahan, semua ranah kehidupan itu disentuh oleh agama Hindu ataupun Buddha. Nah, kalian nanti mendiskusikan itu bersama kelompok. Nah, untuk kelompok 1 kalian mengerjakan ini ya, LKPD untuk bidang agama. Untuk 2 bidang seni, kelompok 3 pemerintahan, dan kelompok 4 bidang sastra. Kalian lihat dulu LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada nama kelompok. Jadi kalian tulis nama kelompoknya. Ditulis dari yang pertama. Itu ketua kelompok. Tentukan ketua kelompoknya itu siapa ya. Nanti ketua kelompok itu dilanjutkan nanti menjadi moderator ketika presentasi. Ketua kelompok. Terus kira-kira siapa yang akan presentasi nomor 2 gitu. Saya akan presentasi yang 2 gitu. Atau pertama gitu ya. Berurutan kalian buat di sana. Yang menjelaskan materi pertama, begitu ya. Bapak harap semua nanti ikut presentasi, menyampaikan hasil diskusinya. Karena Bapak ingin mendengarkan semua ide yang kalian dapat, entah itu di buku ataupun di internet. Sudah? Setelah identitas, kalian buka sekarang LKPD-nya. Buka. Setelah membuat identitas, dibuka dulu. Dibuka dulu LKPD-nya.
Nah, di LKPD itu mencakup tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai atau yang kita akan capai. Nah, di sana ada petunjuk cara pengerjaan tugas dan ada materi. Ada materi singkat dan ada materi pendalaman. Materi pendalamannya itu dalam bentuk barcode. Jadi barcode-nya itu bisa kalian scan. Sudah Bapak sediakan, jadi sumbernya itu dari YouTube, dari Gramedia, dan dari jurnal gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan untuk menambah pengetahuan kalian terkait tugas-tugas yang Bapak berikan. Silakan diskusi bagi tugas dulu, karena di sana sudah ada pembagian apa saja yang mesti dikerjakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya untuk kalian mengerjakan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanya dulu gitu kepada Bapak. Oke, dari kelompok 1. Silakan yang lainnya bisa dicari-cari dulu di HP, di buku. Ya, pengaruh agama Hindu di Indonesia gitu. Nanti kalian mengerjakan di LKPD, kalau kurang di kertas LKPD-nya, kalian bisa tambahkan kertas dari buku kalian ya, tambahan penjelasannya. Nah, di kelompok 1 ini ada gambar materi singkatnya, tambahan dari sumber-sumber yang juga sudah Bapak sediakan, dan ini tugasnya. Itu, apa saja yang mesti dicari. Untuk kelompok 2, ya silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu petunjuk tugasnya, tujuan pembelajarannya. Dan ini materi singkatnya. Jadi ada gambar materi singkat dan pendalaman materi. Yang mesti kalian cari di sini, yang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama itu, bagaimana sih pengaruh agama Hindu Buddha dalam bidang seni rupa, arsitektur, perbedaan gaya arsitektur candi, yang mana sih Hindu, yang mana sih Buddha, seperti gambaran awal yang pernah Bapak kasih tadi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti ya. Kelompok 3 LKPD-nya di sini. Nah, dilihat dulu bagian dalamnya. Nah, di sini ada materi singkat, bisa pendalam materi kalian scan-nya. Di sini ada YouTube, Gramedia sama jurnal. Petunjuknya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan hierarki sosial, konsep-konsep kerajaan, dan konsep dewa raja gitu. Kalau nanti ada kurang jelas, silakan. Sekarang yang lainnya sambil menulis identitas bisa nyari-nyari dulu di internet. Apa sih itu hierarki? Apa sih itu konsep dewa raja? Begitu ya. Cari-cari, buat di catatan kalian, diringkas-ringkas dulu. Nanti tuangkan ide kalian dalam LKPD. Usahakan saya mendapatkan informasi ini dari ini. Misalkan kalian dapat dari Wikipedia gitu ya. Misalkan kalian dapat dari apa gitu, tulis sumbernya, biar jelas kalian merujuk pada sumber apa, gitu ya. Jadi kalian bandingkan nanti dari apa yang kalian dapatkan dari teman-teman kalian. Ini ada dari Wikipedia, dari Gramedia, dan dari YouTube, gitu ya. Dari YouTube sama dari jurnal yang kalian cari ini. Semuanya nyari, isi sumbernya. Kalian dapat sumber dari mana? Itu kalian bandingkan sama sumber yang dapat dari teman gitu. Cocokkan nanti gitu ya. Misalkan yang pertama ini mencari pengaruh dalam bidang sastra. Kan dulu belum ada tulisan, tapi agama Hindu mengenalkan tulisan. Sadaka kawin, wayang, cari. Contohnya gitu ya. Kalau ada. Kenapa nak? Oh, langsung aja tulis di sini. Nah, langsung ditulis. Dari yang sesuai petunjuk tugas ini yo. Jelaskan konsep kerajaan dan hierarki sosial, buat di sini yo. Ya, yang penting nanti bisa menyampaikan gitu ya. Seperti Bapak tadi kan ada kapal layar gitu. Kamu uraikan. Atau bebas dengan cara kamu bisa poinnya, bisa deskripsi, segampangnya kamu mengerjakan tugas gitu ya.
Nanti kalian bawa LKPD-nya untuk kalian menggunakan presentasi hasil diskusi kalian sampaikan di depan gitu ya. Yang lainnya bisa menggunakan HP-nya juga. Kan ada beberapa pertanyaan itu, biar tidak dari satu sumber, biar dari berbagai macam sumber. Misalkan temannya sudah mendapatkan dari Wikipedia, saya dapat dari jurnal, saya dapat dari YouTube gitu. Bandingkan, jangan hanya terpaku pada satu sumber begitu. Yuk bisa dibagi-bagi biar buat yang ini gitu, dibagi rata ya, bagi rata biar semua dapat menyampaikan. Buat di buku tulis kalian. Nanti kan ada yang satu buat pegang LKPD atau kalian menemukan sumber yang lain, yang jelas itu adalah hasil dari diskusi kalian gitu ya. Ini yang kalian temukan kan cukup panjang tuh. Kalian bagi-bagi, saya bagian ini menjelaskan, kamu bagian ini gitu. Dibagi rata ya. Sesuai urutan kelompok begitu. Sesuai urutan kelompok presentasi. Ini dulu kelompok 2, 3, 4 gitu. Semua dapat presentasi nanti. Semua kan Bapak tugaskan meskipun ini kelompok, tujuannya adalah berdiskusi secara kelompok, menemukan dari berbagai macam sumber gitu. Saya dapat ini penjelasannya gitu ya. Jadi dibagi-bagi biar tidak terlalu banyak kalian menyampaikan gitu ya. Ini bisa digunakan, tinggal ini dibagi gitu. Misalkan kamu menjelaskan bagian ini, temannya bagian ini gitu ya. Nanti isi sumber. Boleh kalau kamu kalau dapat sumbernya gitu, itu lebih bagus gitu ya. Bagaimana, menemukan kesulitan? Enggak. Karena juga materi ini masih berkaitan dengan lingkungan kita di Bali ya. Yang lainnya bisa juga buat di kertas kalian ya. Waktunya kurang lebih lagi 10 menit dalam kalian mengerjakan. Silahkan diskusikan apapun yang kalian temukan, begitu ya. Ini pakai abad ke segini ya. Coba cari lagi referensinya ini. Coba cari dulu. Kerajaan Tarumanagara itu ya. Sumber dari mana nih? Oh, dan ini dipakai. Ini dipakai. Oh, ya. Bagus. Jadi masa dari abad sekian sampai abad kesekian gitu ya. Sudah dibuat? Oh. Bawa kertas, bawa. Sebagai pengingat kalian dalam presentasi, dibawa kertas, sampaikan gitu ya. Ini hasilnya. Ini nggak dipakai nih. Oh, nilai moral sastra. Ini kan bisa dicari contohnya, masih kurang. Antara lain, oh, contohnya apa? Isi contoh ya, isi contoh. Itu sudah sampai mana? Di wayang, iya. Boleh bawa catatan kecil nanti pas menyampaikan. Kan catatan kecil itu untuk mengingatkan kalian poin-poin. Ada pertanyaan lain? Hah? Boleh isi pantun itu? Boleh. Boleh isi pantun. Yang penting nanti kasih instruksi kepada teman-temannya kalau berisi cakep gitu. Boleh ya. Mendiskusikan permasalahan dari LKPD ini
sekiranya menambah nggak pengetahuan atau pemahaman kalian tentang ini? Misalkan di bidang apa tuh? Sebelumnya kalian nggak tahu, jadinya kalian tahu, misalkan. Yang membedakan tadi. Oh, yang membedakan antara candi Hindu dengan candi Buddha gitu. Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan lihat struktur candi, oh ini pasti miliknya Buddha gitu. Atau terkena pengaruh Buddha. Ini candi pasti candi peninggalan agama Hindu. Gitu. Secara umum kalau candi Hindu itu ciri khasnya ada lingga. Nah, ya, bagus, sangat bagus. Contohnya udah dicari. Prambanan, Borobudur. Boleh juga kalian menggunakan candi yang ada di Bali, Candi Kali Bukbuk itu. Bagaimana? Ada mengalami kendala? Belum. Oke, waktu lagi 4 menit. Ya. Setelah itu nanti siap-siap untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ke depan. Boleh, ini aja bawa gini. Ya. Nanti pegangnya gini yo. Ya. Ya. Boleh, boleh. Tapi usahakan apa yang kamu dapat tadi, yang kamu tulis itu dipegang ya. Kelompoknya udah semua ditulis tuh. Ada lagi satu. Oh, 5. Oh ya. Ingat identitas kelompoknya di C ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah berapa persen selesai mengerjakannya? Oh, lagi sedikit. Kelompok 2? Sudah hampir selesai. Kelompok 3? Sudah sejauh mana kelompok 3? Sudah? Masih di konsep raja. Oh, masih di konsep raja. Kelompok 4 bagaimana? Lagi sedikit. Oke, waktunya lagi 2 menit ya untuk kalian mengerjakan. Temukan saja poin-poinnya karena kalian belajar membuat deskripsi, membuat cerita berdasarkan fakta-fakta yang kalian temukan di buku, di internet, YouTube ataupun jurnal begitu. Kalau nanti pas presentasi ada temannya presentasi, kalian tidak boleh mengerjakan lagi ya. Apabila ada yang kurang jelas, misalnya perlu pengulangan, bisa kalian angkat tangan. Ada penyampaiannya saya terlewatkan tadi gitu. Bisa disampaikan kembali gitu, secara singkat. Kalau misalkan kalian perlu tambahan, rasanya ada kurang gitu, pertanyaan, ajukan pertanyaan. Itu ya. Sekali lagi, kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah? Oke, nyiapin lagi sedikit untuk presentasinya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah. Dia sudah dia? Sudah. Terakhir kelompok 4. Bagaimana Dina, mengalami kesulitan? Enggak. Berarti yang belum selesai kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Boleh kalian diskusikan kembali. Yang pertama menyampaikan materi, 2, 3 gitu dan seterusnya. Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 1 sudah. 2 sudah ya? 3 sudah? Oke, sudah. 4? Sudah, oke. Terima kasih sudah kalian mengerjakan ataupun mendiskusikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Sekarang giliran kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian bersama kelompok ya. Silakan dimulai dari kelompok 1, yaitu pengaruh agama Hindu Buddha dalam
bidang agama ataupun kepercayaan. Silakan untuk kelompok 1 ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Untuk yang lain boleh dirubah dikit tempat duduknya agar melihat teman-temannya. Bisa dari di sini ya. Oke. Untuk kelompok 1 seperti biasa, salam, perkenalan, sampaikan apa yang ingin disampaikan dan dimulai. Gitu. Itu waktu Bapak persilakan. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1. Namun sebelum kami memulai presentasi, saya punya satu kata-kata nih yang saya temuin dari Anthony Robbins. Nah, jadi dia berkata bahwa satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah kita mulai. Maka dari itu izinkan kami dari kelompok 1 untuk memulai presentasi pada siang hari ini. Oke, dan hari ini kita akan berbicara hal yang lebih menarik daripada drama cinta yang tidak berakhir bahagia. Kira-kira kita akan membahas materi apa ya hari ini? Oke, sebelum itu izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ida Gede Bunga Maharani, nomor absen 25. Kemudian di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Gita Puspedewi, absen 35. Perkenalkan, nama saya Nikita Masakini, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Ibu Sudiarno Universitas, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nikomalia Sapriyanti, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Kanya Robi Sari Surya Prawira, nomor absen 11. Oke, sebelum itu kalian tahu nggak sih kalau misalnya jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu kan disebut sebagai negara Nusantara ya, yang telah menjadi pusat peradaban yang amat gemilang. Nah, salah satu faktor penting yang menjadi pembentuk peradaban pada masa itu adalah agama Hindu. Nah, dan hari ini kita akan menelusuri bagaimana sih jejak sejarah dan juga pengaruh yang diberikan oleh agama Hindu di Indonesia. Namun sebelum itu, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Jadi kita akan berikan sedikit penjelasan mengenai proses penyebaran agama Hindu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum kita membahas jawaban dari kelompok kita, kalian tahu nggak sih, agama Hindu telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan budaya dan peradaban Nusantara. Pengaruhnya begitu mendalam, terutama dalam bidang agama dan kepercayaan. Masuknya agama Hindu ke Indonesia membawa perubahan yang sangat besar terhadap masyarakat lokal yang sebelumnya menganut animisme dan buddhisme. Dan penjelasannya saya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang kita akan membahas tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Proses penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara memiliki beberapa cara, antara lain dengan perdagangan. Pedagang India yang datang ke Nusantara bukan hanya membawa barang dagangannya saja, melainkan mereka juga menyebarkan agama mereka. Kontak yang intens antara pedagang India dengan masyarakat lokal membawa peluang bagi penyebaran agama Hindu dan Buddha. Setelah itu ada kunjungan dari para brahmana. Para brahmana atau pendeta Hindu yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama mereka. Mereka juga disambut dengan baik dengan para penguasa lokal yang kemudian menganut agama Hindu juga. Selanjutnya ada perkawinan. Perkawinan antara para pedagang atau pendeta dengan putri-putri raja lokal juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran agama. Selanjutnya ada konsep keagamaan yang diadopsi oleh masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal yang menganut agama Hindu akan mengadaptasi dirinya terhadap ajaran-ajaran agama tersebut. Nah, ada konsep Dewa Dewi. Konsep Dewa Dewi adalah konsep yang berisi pengenalan dan penyembahan untuk Dewa Dewi Hindu seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewi Parwati. Mereka juga mengadaptasi konsep Trimurti atau 3 dewa utama yang ada di dalam agama Hindu ke dalam kepercayaan mereka. Yang kedua ada konsep kasta. Meskipun sistem kasta tidak diterapkan di Indonesia secara ketat, namun konsep ini sangat berpengaruh untuk struktur sosial di masyarakat. Nah, masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pekerjaan dan kelompok status sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep ketiga, upacara keagamaan. Masyarakat setempat mengadakan berbagai upacara keagamaan
perkawinan yang dipengaruhi tradisi Hindu seperti upacara perkawinan, kematian, dan hari besar perayaan agama. Konsep keempat ada candi. Candi-candi yang dibangun di Nusantara merupakan tempat pemujaan dan pusat kegiatan keagamaan. Candi-candi tersebut menjadi bukti nyata pengaruh agama Hindu terhadap arsitektur dan seni. Selanjutnya akan Proses penyebaran agama Hindu di Nusantara tidak berlangsung secara murni. Terjadi akulturasi antara ajaran agama Hindu dengan kepercayaan lokal. Beberapa contoh akulturasi antara lain. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan di sini saya akan lanjutkan materi dari Dia Selidiki, di mana tadi itu merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 3 ya, di mana di pertanyaan nomor 3 ini kita disuruh menjelaskan proses terjadinya akulturasi. Nah, jadi ada 3 jenis akulturasi yang terjadi pada penyebaran agama Hindu Buddha pada masa itu. Yang pertama itu ada yang namanya sinkretisme. Nah, jadi sinkretisme itu merupakan penggabungan antara unsur-unsur agama Hindu dan juga kepercayaan dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh tuh seperti pemujaan roh nenek moyang itu tetap tidak dilakukan, tapi dia itu juga diimbangi ataupun disesuaikan dengan konsep dewa dewi. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya kalian mau tanya apa pengertian animisme sama dinamisme, tadi kan udah dijelasin sudah sama Pak Ardia. Kemudian yang kedua itu ada adaptasi ritual. Nah, jadi adaptasi ritual itu dimaksudkan adalah ritual agama Hindu itu yang disesuaikan dengan seperti kearifan lokal ataupun adat istiadat ataupun kepercayaan lokal dari masyarakat setempatnya. Kalau kita ambil contoh tuh mungkin seperti upacara ngaben, melasti ataupun upacara nyepi. Kalau misalnya kalian mau contoh yang lebih gini itu lagi, itu ada contohnya kayak gini. Kalau misalnya di India tuh kan pemujaannya tuh misalnya pakai buah-buah gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia, di Bali itu dia kan isi canang sari gitu. Jadi itu karena ada perbedaan adat istiadat gitu. Tapi dia tuh tetap maknanya sama, itu memberikan persembahan kepada Ida Hyang Widi. Itu contoh dari adaptasi ritual. Jadi disesuaikan sama kepercayaan ataupun adat istiadat dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah penamaan. Nah, jadi penamaan yang dimaksud di sini itu adalah banyaknya nama tempat ataupun nama benda ataupun bahkan nama orang yang berasal dari bahasa Sanskerta ataupun bahasa suci agama Hindu. Nah, kalau saya kasih contoh ya, misalnya nama tempat, kan pasti kalian pernah mendengar nama tempat yang bernama Surya Loka kan? Nah, Surya Loka itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta ataupun bahasa suci agama Hindu yang berarti dunia surya. Dia menggambarkan tempat yang cerah, kemudian tempat yang penuh dengan energi dan juga bersinar. Kemudian contoh yang kedua, misalnya dalam nama orang. Nah, mungkin ada saudara kalian ataupun sepupu kalian ya ataupun teman kalian yang mempunyai nama Rama. Nah, jadi Rama itu merupakan nama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang menggambarkan orang yang memiliki kebijaksanaan dan juga keberanian. Kemudian kalau misalnya kita ambil contoh nama benda. Nah, kalau nama benda tuh ada yang bernama Kamala. Nah, jadi Kamala tuh merupakan teratai. Jadi dia ibaratkan nama teratai. Jadi kalau misalnya kita menamakan nama benda dengan nama Kamala ini yang berasal dari bahasa Sanskerta ini, itu berarti bendanya itu benda yang indah dan juga benda yang suci. Oke, karena tadi kami dari kelompok 1 udah memberikan penjelasan yang cukup banyak ya mengenai proses penyebaran agama Hindu. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang masih punya pertanyaan gitu, dipersilakan untuk bertanya ya. Karena kami sekarang membuka sesi tanya jawab. Oke, untuk kalian semua kelompok 2, 3, 4 ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas penyampaian dari temannya. Ada pertanyaan? Kalau ada bisa diajukan. Kalau tidak, ya Bapak bisa tutup presentasi ini. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa kalian jawab? Oh, silakan. Ada yang bertanya? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nikola Dewi, nomor absen 29. Nah, jadi saya ingin bertanya. Saya ingin tolong berikan contoh sistem kasta yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu pertanyaannya bagus banget ya, izin menjawab. Nah, jadi kalau misalnya kita diberikan sebutkan contoh sistem kasta yang ada di Indonesia, karena tadi kita juga ada menjelaskan atau menyebutkan mengenai sistem kasta. Jadi contohnya itu seperti adanya catur warna yang ada di Indonesia. Contohnya kayak di Indonesia ataupun di Bali itu khususnya kan ada 4 kasta kan yang kita kenal seperti Kasta Brahmana, Waisya, kemudian Sudra, sama Ksatria. Jadi itu contohnya. Apakah bisa diterima?
Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Oke, kasih aplaus kepada kelompok 1 ya. Presentasi dari kelompok 1 sudah bagus karena sudah menggambarkan bagaimana sih pengaruh agama Hindu di bidang agama. Begitu, sudah runtut sekali penjelasannya, mulai dari bagaimana sih pengaruh dari para pedagang, pendeta, adanya perkawinan, mengenalkan konsep dewa-dewi, adanya kasta, upacara keagamaan, akulturasi, sampai dengan penamaan. Nah, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ya tempat duduknya. Namo Santi. Om Santi Santi Om Santi. Santi. Silakan untuk kelompok 2 sekarang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, siapa yang jadi moderator? Ya, silakan Sarah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada sore hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana kelompok kami itu mendapat materi pengaruh agama Hindu Buddha dalam bidang seni dan arsitektur. Tapi sebelum kita masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dara Narbi sebagai moderator. Dan sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Niputu Desya Pelendina Putri. perkenalkan nama saya Demari Dwi Cahya Yusuf dan Jiwa. Perkenalkan nama saya Majid Pratibura. Perkenalkan, nama saya Niputu Novi Setiasari. Perkenalkan, nama saya Nur Tridia Prasuti Dewi sebagai penyanyi yang terakhir. Nah, jadi sekian dulu nih perkenalan dari kelompok kami. Sekarang mari kita mulai masuk ke materinya. Jadi agama Hindu itu pertama kali masuk ke Indonesia di abad keempat. Tepatnya di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Seiring dengan berkembangnya agama Hindu di Indonesia, agama Hindu telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan seni dan arsitektur di Indonesia. Seni dan arsitektur tidak hanya menjadi sarana ekspresi keagamaan, tetapi juga mencerminkan tingkat peradaban dan kekayaan budaya dalam suatu masyarakat. Jadi sekian dulu penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kes. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu Buddha dalam seni rupa dan arsitektur seni. Nah, yang pertama itu ada relief. Relief yang menghiasi dinding candi pada umumnya menceritakan tentang kitab-kitab suci agama Hindu seperti Ramayana dan juga Mahabharata. Selain itu, relief juga menggambarkan kehidupan masyarakat seperti upacara keagamaan dan juga dewa-dewi yang dipijak. Nah, setelah itu yang kedua ada patung. Patung dewa-dewi Hindu antara lain Wisnu, Brahman, Siwa, dan juga Dewi Parvati. Patung ini dapat ditemukan di berbagai candi. Patung ini memiliki ciri khas tersendiri karena mencerminkan seni pada masa tersebut. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Nah, untuk yang ketiga itu ada arsitektur candi. Candi-candi Hindu itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tergantung pada periode dan pengaruh budaya lokalnya. Namun secara umum, candi-candi Hindu memiliki bentuk yang kokoh dan megah dengan ornamen-ornamen yang rumit. Sekian dulu dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di saya. Selanjutnya itu ada membedakan gaya arsitektur Hindu dan Buddha. Meskipun Hindu dan Buddha memiliki akar budaya yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan arsitektur candi yang dibangun oleh masing-masing agamanya. Yang pertama itu ada candi Hindu, tempat pemujaan dewa-dewi, makam raja, dan pusat kegiatan keagamaan. Dan candi Buddha yaitu tempat pemujaan Buddha, tempat meditasi dan menyimpan relief. Perbedaan bentuk candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu umumnya lebih ramping, menjulang tinggi dan memiliki banyak detail. Sedangkan candi Buddha lebih cenderung berbentuk kubus atau ganda dengan ornamen yang lebih sederhana. Selanjutnya, perbedaan orientasi candi Hindu seringkali menghadap ke arah tertentu, misalnya ke arah timur atau barat, sesuai dengan kepercayaan Hindu.
Sedangkan Candi Buddha tidak memiliki orientasi yang baku, namun seringkali menghadap ke arah tempat suci. Selanjutnya terdapat perbedaan pada arca. Pada candi Hindu dominasi oleh arca dewa-dewi Hindu itu seperti Brahma, Wisnu, Siwa, dan Ganesha. Sedangkan pada candi Buddha dominasi oleh arca Buddha itu seperti biasanya memiliki berbagai posisi seperti Buddha dengan keadaan Buddha duduk bersila atau berdiri. Selanjutnya perbedaan pada relief. Pada candi Hindu menggambarkan cerita-cerita dari kitab suci agama Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Pada candi Buddha itu menggambarkan kehidupan Buddha seperti cerita Jataka dan ajaran-ajaran Buddha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ornamen dan juga struktur dari candi Hindu dan candi Buddha. Jadi, candi Hindu dan candi Buddha itu memiliki perbedaan ornamen yang pada candi Hindu itu biasanya menggunakan simbol-simbol keagamaan Hindu seperti adanya lingga, adanya yoni, dan juga kalapakara. Sedangkan pada candi Buddha itu lebih sering menggunakan simbol-simbol Buddha seperti adanya Buddha Dharma, kemudian stupa, dan juga pohon bodhi. Dan kemudian untuk struktur, ada pun perbedaan antara struktur dari bangunan candi Hindu dan juga candi Buddha. Nah, pada candi Hindu itu struktur bangunannya lebih kompleks dengan adanya gapura, adanya pelataran, dan juga bangunan pelengkap lainnya. Dan kemudian ada pun perbedaan pada candi Buddha. Itu pada candi Buddha struktur bangunannya lebih simpel dengan fokus pada stupa sebagai bangunan utama. Dan kemudian ada pun contoh daripada candi Hindu dan candi Buddha yang ada di Indonesia. Nah, untuk candi Hindu itu adalah Candi Prambanan yang terletak di Jawa Tengah, dan juga ada Candi Dieng yang terletak di Jawa Tengah. Kemudian untuk candi Buddha, contohnya ada di Candi Kalibukuk yang ada di Singaraja, Bali, dan juga Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Oke, jadi sekian dulu nih penjelasan materi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman semuanya memiliki pertanyaan, kritik maupun saran, dipersilakan. Silakan kepada kelompok yang lain, kelompok 1, 3, dan 4. Mungkin ada pertanyaan terkait materi pengaruh agama Hindu-Buddha dalam bidang seni. Sangat bagus penyampaiannya tadi, detail sekali Bapak ringkas. Di sini ada menjelaskan reliefnya, arsitektur, perbedaan. Yang ini Hindu, yang ini Buddha, dilihat dari bentuknya, dilihat dari fungsinya. Kalau yang Hindu dijelaskan sebagai tempat pada umumnya pemakaman, kalau Buddha itu untuk persembahyangan, meditasi tadi juga dijelaskan di sana. Terus juga arca-arca juga dijelaskan. Kalau di Hindu itu ada arca 3 dewa utama, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Kalau di Buddha ada arca Buddhanya. Jadi tadi juga dijelaskan ada contoh candi sangat bagus, contohnya ada di lingkungan kita yaitu Candi Buddha, Candi Kalibukuk yang ada di Singaraja gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas penyampaian dari temannya? Sudah? Berarti penyampaian dari kelompok ini sudah sangat bagus begitu ya. Kasih aplaus ya untuk kelompok 2, dan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Jika tidak ada tanya, kami tutup presentasi dengan Om Santi. Om Santi Om. Ya, dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Untuk kelompok 3 membawakan materi kerajaan dan hierarki ya sosial. dalam pemerintahan ya. Berarti silakan, siapa moderatornya? Pangan jauh. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami. Nah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh agama Hindu dalam sistem pemerintahan dan sosial di Indonesia. Namun, sebelum kita mulai ke presentasinya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau semuanya, kenalin, nama aku Niputujah Nityananda, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Nyoman Restu Widiantara.
Perkenalkan, nama saya Imade Mahadadi Odi, dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Pucaya Pranabila. Perkenalkan, saya Rafael Dr. Genetiki Sastra. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Restu. Pengaruh agama Hindu dalam sistem pemerintahan dan sosial di Indonesia. Agama Hindu tidak hanya meninggalkan jejak yang dalam seni dan arsitektur Nusantara, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat. Konsep-konsep keagamaan yang dibawa oleh agama Hindu berinteraksi dengan kepercayaan lokal, membentuk sistem yang kompleks dan unik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang konsep kerajaan dan hierarki sosial. Salah satu pengaruh yang paling menonjol dari agama Hindu adalah pembentukan kerajaan yang kuat dan kompleks. Konsep kerajaan dalam agama Hindu yang diadopsi dari masyarakat Nusantara memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya, yang pertama adalah raja sebagai wakil dewa atau dewa raja. Konsep raja sebagai penjelmaan dewa atau wakil dewa merupakan warisan penting dalam agama Hindu. Raja memiliki kekuatan sakral dan spiritual dan perantara antara manusia dan alam dewa. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi kekuasaan raja untuk memimpin rakyat dan menyatukan di bawah satu kepemimpinan. Lalu yang selanjutnya adalah ada sistem kasta. Meskipun sistem kasta di Indonesia tidak sekaku yang ada di India, namun pengaruhnya bisa dilihat dari pengelompokan beberapa masyarakat yang dilihat dari status sosial dan pekerjaannya. Kasta tertinggi biasanya dipegang oleh brahmana atau pendeta, lalu dilanjutkan oleh bangsawan atau ksatria, yang ketiga ada waisya atau pedagang, dan yang terakhir ada sudra atau rakyat jelata. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Cahya. Jadi selanjutnya ada Mandala. Mandala menunjuk pada sistem politik bersifat hierarkis kerajaan yang dimana kerajaan yang kecil berada di bawah kerajaan yang besar. Konsep ini memperkuat posisi raja sebagai pusat kekuasaan dan menciptakan stabilitas dalam wilayah yang luas. Dan selanjutnya, Selanjutnya itu adalah hukum. Hukum yang biasanya digunakan dalam kerajaan-kerajaan Hindu Buddha seringkali dipengaruhi oleh kitab-kitab Hindu. Misalnya itu seperti Dharma Sastra. Hukum ini mengatur berbagai aspek, mulai dari itu urusan negara sampai ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu raja sebagai dewa raja. Raja sebagai dewa raja memiliki implementasi yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa di antaranya yaitu legitimasi kekuasaan. Dalam konsep ini, raja yang dianggap sebagai perwujudan atau wakil dari dewa memiliki kekuasaan yang kuat dan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini memperkuat stabilitas politik dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Restu. Yang kedua, pemujaan terhadap raja. Rakyat memuja raja sebagai sosok yang suci dan dianggap memiliki kekuatan magis. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara raja dan rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya. selanjutnya ada arsitektur dan seni. Konsep dua raja tercermin dalam arsitektur candi dan patung-patung raja yang menggambarkan sosok dewa. Selanjutnya ada upacara keagamaan. Raja seringkali menjadi pusat upacara keagamaan yang penting, seperti upacara penobatan atau upacara tahunan. Ini ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, materi selanjutnya ada contoh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kerajaan yang pertama ada Kutai. Kutai merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Nah, awal masuk kerajaan Kutai itu pada abad ke-14. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di kawasan Jawa Barat pada abad ke-4 sampai ke abad 7 Masehi. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Sumatera dan semenanjung Malaya pada abad ke-7. Dan yang keempat ada kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu Buddha terbesar dan terkuat di Nusantara. Masuknya pada abad ke-13. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih. Ya, silakan dia yang bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Milo Kadidia Prasetyo Dewi, perwakilan dari nomor 2. Nah, jadi tadi kan saya mendengar bahwa kalian sering menyebut nama raja
juga wakil dewa. Nah, menurut kalian sebenarnya raja yang dianggap sebagai salah satu keturunan ataupun wakil dewa? Baik, terima kasih dia atas pertanyaannya. Jadi saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari dia. Nah, raja yang sering dimaksud dengan wakil dewa yaitu Raja Purnawarman yang diidentikan dengan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Cinasun, pada prasasti itu terdapat pahatan telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu, yaitu dewa yang dipandang sebagai pelindung alam semesta. Baik, apakah jawabannya menjawab ya? Kami tutup dengan para mesanti. Sandi. Kasih aplaus ya untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 penyampaiannya sangat bagus. Jadi dijelaskan tentang pengaruh agama Hindu dalam bidang pemerintahan gitu ya. Nah, dalam bidang pemerintahan ini di awal sudah Bapak jelaskan tadi, sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia, Indonesia itu berbentuk kesukuan dipimpin oleh kepala suku. Setelah diundangnya para Brahmana ke Indonesia, muncullah sistem kerajaan. Ada raja pertama. Contoh kita sebut saja Kutai gitu, Kutai Martadipura. Nah, di Kutai Martadipura itu ada raja pertamanya bernama Raja Aswawarman. Kenapa Raja Aswawarman? Karena dia disebut juga sebagai Wangsakerta. Wangsakerta itu adalah pendiri atau peletak dinasti kerajaan atau yang mendirikan keluarga kerajaan. Jadi beliaulah dikatakan sebagai raja pertama dari kerajaan Tai gitu ya. Penyampaian dari kelompok 3 sudah sangat bagus. Apa lanjutkan untuk kelompok 4 yang terakhir. Silakan untuk kelompok 4. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengaruh agama Hindu Buddha dalam bidang sastra dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikolong Dewi. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Abdul-Jani. Perkenalkan, nama saya Bismillah Dharmapura. Perkenalkan, nama saya Rizal Dolekali. Nah, pemaparan materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pengaruh agama Hindu dalam bidang sastra dan bahasa Indonesia, yaitu agama Hindu telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam perkembangan sastra dan bahasa Indonesia melalui masuknya berbagai konsep, cerita, bangsa dari India, khazanah sastra dan bahasa Nusantara mengalami kekayaan yang luar biasa. Nah, pengaruh sastra Hindu Buddha yaitu sastra Hindu Buddha terutama Perkawin dan cerita-cerita dalam epos seperti Ramayana dan Mahabharata telah menjadi sumber inspirasi bagi para sastrawan Nusantara. Nah, ada pun beberapa pengaruh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi bagian yang pertama adalah tema dan alur-cerita. Banyak karya sastra Nusantara yang mengangkat tema-tema keagamaan filosofis etis yang berasal dari Hindu Buddha. Contohnya seperti cerita-cerita pewayangan yang mengambil banyak unsur dari Mahabharata. Yang kedua ada gaya bahasa. Sastra Hindu Buddha memperkenalkan gaya bahasa yang lebih halus dan bermakna, seperti penggunaan ungkapan-ungkapan kiasan, perumpamaan, dan simbolisme. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Baik, pengaruh selanjutnya yaitu nilai-nilai moral. Sastra Hindu Buddha mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi, seperti kebenaran, keadilan, keberanian, dan cinta kasih. Nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan melalui karya-karya sastra Nusantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Stikma. Yang pertama ada Kakawin. Kakawin adalah bentuk puisi Jawa kuno yang dipengaruhi oleh sastra Sanskerta. Contoh-contoh Kakawin yang terkenal adalah yang pertama ada Sutasoma. Sutasoma mengisahkan tentang pernikahan seorang Brahmana dengan seorang putri. Yang kedua ada Arjuna Wiwaha, mengisahkan perkawinan seorang Arjuna dengan Dewi Sembrada. Yang ketiga ada Bharatayuddha, mengisahkan tentang perang Bharatayuddha dalam epos Mahabharata. Setelahnya ada wayang. Wayang adalah pertunjukan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Wayang dipengaruhi oleh cerita-cerita dalam epos Ramayana dan Mahabharata. Tokoh-tokoh wayang seperti Rama, Sinta, Bima, dan lain-lain
telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Akan dilanjutkan oleh Mas. Selanjutnya pengaruh kehadiran kata-kata. Bahasa kata-kata bahasa suci agama Hindu yang telah memberikan kontribusi yang benar dalam memperkaya kata-kata bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa kata-kata, terutama kata-kata yang berkaitan dalam agama, filsafat, pemerintahan, dan hukum. Contoh kata-kata dan kata-kata yang masih digunakan hingga sekarang seperti dharma yang artinya kebenaran, hukum, dan kewajiban. Yang kedua ada karma, hukum sebab akibat. Yang ketiga ada atma yang artinya jiwa. Yang keempat ada bhakti yang artinya ketaatan dan pengabdian. Yang kelima ada raga yang artinya tubuh dan nafsu. Yang keenam ada yoga yang artinya penyatuan diri dengan Tuhan. Yang ketujuh ada loka yang artinya dunia. Dan yang terakhir ada suami yang artinya guru spiritual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, contoh kata-kata Sanskerta dalam bahasa Indonesia tadi sudah disebutkan beberapa oleh teman saya. Nah, ternyata masih ada banyak kata Sanskerta yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu bulan, bahasa Sanskertanya Chandra, matahari, bahasa Sanskertanya Surya, naga, bahasa Sanskertanya tempat naga, ratu, bahasa Sanskertanya tempat ratu, dewi, bahasa Sanskertanya tempat dewi, penuh, bahasa Sanskertanya purna, sastra, bahasa Sanskertanya tetap sastra, dan yang terakhir wacana, bahasa Sanskertanya wacana. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Baik, komisi. Jadi pertanyaan saya adalah, kan tadi ada menjelaskan mengenai bidang sastra ya. Boleh kasih satu contoh bidang sastra dalam agama Hindu? Nah, ada beberapa contohnya yaitu seperti Weda. Oke, begini ya. Untuk pertanyaannya tadi, contoh salah satu karya sastra, begitu ya, dalam Hindu, terutama yang ada di Indonesia. Ada sebenarnya karya sastra yang mungkin familiar sekali di telinga kalian, yaitu Bharatayuddha. Kalau kita ngomong Bharatayuddha, pasti kita berpikiran itu adalah peperangan antara Korawa dan Pandawa. Sedangkan karya sastra tentang Bharatayuddha yang ada di Indonesia itu peperangan antara Jenggala dan Panjalu. Itu adalah perang saudara juga dari kerajaan Kediri. Begitu ya. Itu adalah salah satu contoh karya sastra yang muncul di Indonesia. Bagaimana? Bisa diterima ya? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak, kasih aplaus untuk kelompok 4. Penyampaiannya sudah sangat bagus. Silakan untuk kelompok 4 bisa duduk ya. Ya, tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Nah, itu hasil pemaparan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari keempat kelompok ini ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa pelajaran yang kalian dapat terkait materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa saja yang kalian tangkap tadi? Bisa coba angkat tangan? Coba saja dulu, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin menyimpulkan dari pelajaran hari ini, saya dan teman-teman sekalian itu dapat mengetahui apa perbedaan antara candi Hindu maupun candi Buddha, terus beberapa sastra-sastra yang ada di Indonesia yang terkait dengan agama Hindu maupun Buddha, dan kemudian adanya peninggalan seperti relief, candi, dan lain sebagainya, kemudian bahasa maupun sastra, dan mengenai perkembangan agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Dias atas kesimpulannya, sudah sangat bagus. Izin Bapak menambahkan sedikit. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana proses agama Hindu itu masuk ke Indonesia tidak semerta menggantikan budaya yang sudah ada sebelumnya, tapi semuanya itu mengalami akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya menjadi satu dengan
tanpa menghilangkan ciri khasnya itu, begitu ya. Jadi budaya asli orang Indonesia itu tidak hilang, seperti apa yang Bapak tampilkan di awal tadi tentang adanya kemulan yang menunjukkan adanya pemujaan terhadap leluhur dan adanya pemujaan terhadap dewa-dewi yang merupakan pengaruh dari India, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah berusaha mencari, berdiskusi, penyampaian kalian sudah sangat bagus terkait materi hari ini. Nah, sekarang kalian merefleksi ya pembelajarannya. Bisa kalian gunakan handphone kalian. Bisa di-scan, refleksi, dan dibuat refleksinya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Kalau sudah dilengkapi dengan nama lengkap, kelas, identitas kalian di sana, terus jawab pertanyaan refleksi terkait pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mengalami kendala, tolong sampaikan kepada Bapak ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini terkait pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau tidak bisa di-scan, bisa ke depan scan-nya atau dibagi linknya di grup terus di-share, sama saja. Nah, setelah kalian mengisi identitas, nanti lanjut next, itu diisi pertanyaannya. Ya, setelah diisi, sudah diisi langsung dikirim. Bagaimana, sudah? Sudah. Kelompok 3, bagaimana, sudah? Oke, lagi sedikit. Kalau sudah, taruh HP kalian di atas meja. Bagi yang sudah ya. Bagi yang belum, silakan dilanjutkan dulu. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan ngasih gambaran apa yang kalian akan perlu pelajari di rumah, gitu, biar ada gambaran. Jadi, selanjutnya kita akan membahas Kerajaan Kutai Martadipura. Karena Kerajaan Kutai ini ada dua ya, biar kalian tidak keliru, ada Kutai Martadipura dan Kutai Kertanegara. Jadi yang kita akan pelajari adalah Kutai Hindunya, karena kita pelajari tentang kerajaan Hindu atau pengaruh Hindu, gitu ya. Itu yang kalian mesti pelajari di rumah. Mungkin ada pertanyaan terkait itu? Nggak ada? Oke, kalau tidak, terima kasih sudah belajar hari ini. Bapak tutup ya pembelajaran ini dengan doa sebelum kita pulang. Bapak langsung memimpin doanya. Silakan kalian mengambil sikap sempurna. Boleh tangan Amustikarana ya. Oke, Bapak pimpin doanya. Berdoa, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.